Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-130 sampai 136. Ayat yang ke-130 sampai 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'mal ajrul 'amilin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Tafsir ayat telah berlalu pada muqaddimah tafsir ini bahwa seorang hamba seyogianya memperhatikan perintah dan larangan pada dirinya dan orang lain. Dan bahwasanya Allah Ta'ala apabila memerintahkan kepadanya suatu perintah, maka dia wajib pertama kali mengetahui batasannya dan apa yang diperintahkan tersebut agar dia mampu menaati hal tersebut. Dan apabila dia telah mengetahui hal itu, maka hendaklah berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah untuk menaatinya pada dirinya maupun pada orang lain sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Demikian pula bila dia dilarang dari sesuatu, dia mengetahui batasannya dan hal-hal yang termasuk di dalamnya dan yang tidak termasuk. Kemudian dia berusaha dan memohon pertolongan dari Rabb-Nya dalam meninggalkannya. Dan bahwasanya hal ini wajib untuk diperhatikan
dalam segala perintah Allah dan larangannya. Ayat-ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya berbagai perintah dan perkara dari perkara-perkara kebaikan. Allah memerintahkan kepadanya dan menganjurkan untuk mengamalkannya, lalu Allah mengabarkan tentang balasan pelakunya dan mengabarkan larangan-larangan yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Barangkali hikmah, Wallahu alam, dalam memasukkan ayat-ayat ini di sela-sela kisah perang Uhud adalah seperti yang telah dijelaskan bahwasanya Allah Ta'ala telah berjanji kepada hamba-hambanya yang mukmin, yaitu apabila mereka bersabar dan bertakwa, niscaya Allah akan membela mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka dan menghinakan musuh untuk mereka. Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Ali Imran ayat 120. Kemudian Allah berfirman, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum. Jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu. Ali Imran ayat 125. Seakan-akan jiwa merindukan pengetahuan akan sifat-sifat ketakwaan yang akan mengakibatkan adanya pertolongan, kemenangan, dan kebahagiaan. Maka Allah menyebutkan dalam ayat-ayat ini sifat-sifat ketakwaan yang terpenting, yang mana bila seorang hamba menunaikannya, niscaya pelaksanaannya terhadap hal yang lain lebih utama dan lebih patut. Dan dasar dari pernyataan yang telah kami katakan adalah bahwa Allah telah menyebutkan lafaz takwa pada ayat-ayat ini sebanyak 3 kali. Sekali berbentuk mutlak, yaitu firman-Nya uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan 2 kali berbentuk muqayyad dalam firman-Nya wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, dan wattaqun naro, dan peliharalah dirimu dari api neraka. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, setiap yang ada dalam Al-Quran berupa firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, lakukan ini atau tinggalkanlah ini, menunjukkan bahwa keimanan itu adalah penyebab yang mendorong dan mengharuskan untuk menaati perintah atau menjauhi larangan tersebut. Karena keimanan itu adalah keyakinan yang total kepada perkara yang memang wajib untuk diyakini, yang menuntut terwujudnya perbuatan anggota tubuh. Maka Allah melarang mereka dari memakan riba dengan berlipat-lipat ganda, di mana hal itu adalah perkara yang telah biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang tidak mempedulikan perkara-perkara syariat, yaitu bila jatuh tempo hutang atas seorang yang sedang kesulitan, sementara dia tidak memiliki apa-apa untuk menunaikannya, maka mereka berkata kepadanya, kamu harus menunaikan hutangmu, atau kami menambah tempo pelunasan hutang itu dengan menambah bunga hutang dalam tanggunganmu. Maka orang fakir terpaksa harus membayar kepada pemilik hutang, dan konsisten terhadap hal itu demi meraih ketenangan hatinya yang bersifat sementara, hingga bertambahlah hutang yang harus dilunasinya dengan berlipat-lipat ganda tanpa ada manfaat dan pemanfaatannya. Maka dalam firman-Nya, ad'afam mudha'afah, dengan berlipat ganda, terdapat peringatan terhadap kekejian yang besar disebabkan banyaknya dan peringatan terhadap hikmah di balik pengharamannya. Dan bahwasanya hikmah di balik pengharaman riba adalah bahwa Allah melarang dari hal tersebut karena mengandung kezaliman. Hal tersebut karena Allah mewajibkan untuk menangguhkan orang yang sedang dalam kondisi sulit
dan membiarkan hutang itu seperti semula tanpa ada tambahan. Maka mengharuskan pembayaran hutang dengan yang lebih dari itu merupakan tindakan kezaliman yang berlipat-lipat. Oleh karena itu, wajiblah atas seorang mukmin yang bertakwa meninggalkan hal itu dan tidak mendekat kepadanya. Karena meninggalkan hal tersebut termasuk konsekuensi ketakwaan, dan keberuntungan itu tergantung pada ketakwaan. Karena itu Allah berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kita lanjutkan di part berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.